Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam berita pilihan selama sepekan. Hubungan Jokowi-Prabowo semakin akrab di Malaysia. Presiden Jokowi apresiasi atlet Indonesia pada SEA Games ke-32 di Kamboja. Mario Dandi terima dakwaan sidang perdana tanpa ajukan pembelaan. PDIP targetkan tingkat kemiskinan ekstrim 0% pada 2024. Satres Narkoba Polres Jakbar ungkap jaringan narkoba Aceh Medan Jakarta. Berikut berita pilihan selengkapnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan 5 saran dalam upaya menghentikan konflik antara Rusia dan Ukraina. Hal itu disampaikan Prabowo dalam Forum International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit di Singapura. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan 5 sarannya dalam upaya menghentikan konflik antara Rusia dan Ukraina. Hal itu disampaikan Prabowo dalam Forum International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue 20 Years Asia Security Summit Singapura. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan 5 saran dalam rangka upaya menghentikan konflik Rusia-Ukraina. 5 saran tersebut yakni gencatan senjata, mundur dari batas belakang hingga 15 km, pasukan PBB menjaga wilayah zona demilitarisasi kedua negara, pasukan pemantau yang disepakati dua negara dan PBB, dan yang terakhir pelaksanaan referendum oleh PBB di wilayah sengketa. I therefore would like to take this opportunity to recommend with utmost urgency for our brothers in Ukraine and in Russia to come as soon as possible to a cessation of hostilities. I propose that the Shangri-La Dialogue find a mode of declaration urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. This declaration should be voluntary from all participants here representing their various countries. But I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. But at least let us try to put forward some concrete recommendations so that meetings like the Shangri-La Dialogue will have more substance, more meaning. Saran Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto itu mendapatkan apresiasi dari Menteri Pertahanan Belanda Katsa Ollengren saat keduanya melakukan pertemuan bilateral di Singapura. Ollengren mengapresiasi langkah Indonesia dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam mendorong proses penyelesaian konflik Rusia dan Ukraina. Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyampaikan 5 hasil keputusan dalam agenda Rakernas Partai Golkar pada tahun 2023 yang diikuti sebanyak 450 peserta dari pengurus DPP Partai Golkar, anggota fraksi Partai Golkar DPR RI, hingga DPP Partai Golkar di seluruh Indonesia. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyampaikan 5 hasil keputusan dalam agenda Rapat Kerja Nasional Partai Golkar tahun 2023 yang diikuti sebanyak 450 peserta dari pengurus DPP Partai Golkar, anggota fraksi Partai Golkar DPR RI, hingga DPP Partai Golkar di seluruh Indonesia. Adapun salah satunya, Erlangga menyebut keputusan Rakernas Golkar, yakni memberikan mandat kepada Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar
untuk menetapkan nama bakal calon presiden dan nama bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2024, serta menentukan arah koalisi Partai Golkar. Selain diberikan mandat dalam menetapkan nama calon presiden dan wakil presiden, Erlangga juga menyampaikan seluruh kader Partai Golkar di Indonesia sepakat dan menginginkan pemilu 2024 agar dilakukan secara terbuka. Adapun terkait nama bakal calon legislatif dari Partai Golkar, Erlangga menyebut akan diurutkan berdasarkan PDLT atau prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Dalam rapat yang diselenggarakan sejak pagi hari ini, seluruh daerah sepakat terhadap keputusan yang diambil dalam Rakernas. Yang pertama, untuk Pilpres diberikan mandat kepada Ketua Umum untuk menetapkan Capres, Cawapres, dan koalisi bersama Partai Golkar. Kemudian yang kedua, terkait dengan sistem pemilu, seluruh daerah dan ormas meminta agar pemilu dilakukan secara proporsional terbuka. Dan oleh karena itu, menugaskan kepada DPP untuk terus berjuang agar sistem proporsional terbuka bisa diperjuangkan. Yang ketiga, terkait dengan pemilu, yang saat sekarang Partai Golkar bakal calon legislatif masih menurut alfabetis. Nah, ini diminta untuk pada waktunya dibuat berdasarkan nomor urut. Dan nomor urut itu berbasis kepada PDLT, yaitu prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Dari Jakarta, Jihan Nabila Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. Sejumlah pengurus Partai Gerindra melakukan pertemuan silaturahmi politik di kantor DPP Partai Amanat Nasional di Pancoran, Jakarta Selatan. Adapun agenda pertemuan tersebut merupakan pertemuan silaturahmi politik antar kedua partai. Sekjen Partai Amanat Nasional Edi Suparno mengungkapkan akan melakukan pertemuan lanjutan dengan Partai Gerindra untuk menindaklanjuti pertemuan yang berlangsung pada Senin 5 Juni 2023 di kantor DPP Partai Amanat Nasional Jakarta. Edi menjelaskan Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra memiliki rekam jejak kerjasama yang panjang dari pemilu tahun 2014 dan pemilu 2019 yang sama-sama mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dirinya pun optimis partainya dan Partai Gerindra dapat kembali melakukan kerjasama pada Pilpres di 2024 yang akan datang. Kita sepakat bahwa pertemuan hari ini akan kita tindak lanjuti dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Apakah itu pertemuan terbuka maupun tertutup, tetapi kita sudah berkomitmen untuk melanjutkan pembicaraan ke tahap berikutnya. Saudara-saudara, teman-teman media sekalian, PAN dengan Gerindra ini memiliki rekam jejak kerjasama yang panjang. 2014, 2019, PAN bersama-sama Gerindra mengusung Pak Prabowo menjadi capres bersama cawapresnya. 2014 Pak Hatta Rajasa, kader Partai Nasional, 2019 Pak Sandiaga Uno. Kerjasama kita sudah cukup baik. Kerjasama dengan partai-partai lain juga baik. Kita dengan Gerindra karena sudah 2 pemilu kemarin bekerja sama dengan sangat baik. Kalau mau bekerja ke depan kembali, tinggal klik saja. Jadi memang inilah bentuk daripada kerjasama yang memang sudah panjang terjalin bersama-sama. Dari Jakarta, Jihan Nabila Galuh Ahmad melaporkan untuk Sinpo TV. PDI Perjuangan menggelar Rakernas ketiga di sekolah Partai PDIP dengan tema Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara Negara. Dalam Rakernas yang turut dihadiri Presiden Joko Widodo, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan bahwa negara harus menjamin fakir miskin sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar Rakernas ketiga di sekolah Partai PDIP dengan tema Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara Negara. Dalam Rakernas yang turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan bahwa negara harus menjamin fakir miskin sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan memiliki visi yang selaras dengan Presiden Joko Widodo dalam membangun bangsa dan negara. Menurutnya tingkat angka kemiskinan di Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak kebutuhan dasar warga negara. Saya sama Pak Jokowi tidak janjian, tetapi itu mengekspresikan bahwa saya dan Pak Jokowi sering, acap kali satu tujuan di dalam membangun bangsa dan negara ini. Memang tagline kami itu sebetulnya seharusnya tidak perlu dipertanyakan lagi, karena itu ada di Undang-Undang Dasar bahwa fakir miskin itu harus diurus oleh negara. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo mengungkapkan penanganan kemiskinan di Indonesia merupakan fokus kabinetnya di periode kedua yang ditargetkan mencapai 0% di tahun 2024. Dirinya mengatakan pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia menjadi faktor kendala dalam mengatasi kemiskinan ekstrim. Meski demikian, Presiden Jokowi mengungkapkan masih optimis dapat menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim di Indonesia pada tahun 2024 menjadi 0%. Berkaitan dengan kemiskinan ekstrim, ini sebetulnya sudah kita rencanakan di periode yang kedua ini agar nanti di 2024 itu sudah pada posisi 0. Kemiskinan ekstrim kita akan kerja keras dan mati-matian, tetapi kita terkendala di COVID hampir 2,5 tahun. Tapi saya masih meyakini itu akan di 2024 akan turun drastis karena nama dan alamat itu sudah ada semuanya. Ini ada, sudah ada semuanya. Artinya kalau kita mau fokus ke sana dan supaya kita tahu anggaran untuk bantuan sosial di negara kita ini besar sekali, bukan besar, ini besar sekali. Di atasnya hanya infrastruktur, di bawahnya itu bantuan sosial. Artinya kalau targetnya itu sudah kelihatan nama dan alamat, itu sangat mudah untuk menyelesaikan. Memang ini perlu kerja yang terkonsolidasi di antara kementerian, lembaga, juga pemerintah daerah. Semuanya harus bersama-sama. Dari Jakarta, Andi Rezaldi melaporkan untuk Sinpo TV. Terdakwa kasus penganiayaan David Ozora, Mario Dandi tidak mengajukan eksepsi atau nota pembelaan setelah pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Dalam pembacaan dakwaan jaksa saat sidang perdana dua terdakwa, yakni Mario Dandi dan Shane Lucas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan usai membacakan dakwaan terhadap Mario Dandi atas kasus penganiayaan David Ozora pada Selasa 6 Juni 2023. Kuasa hukum Mario Dandi Andreas Nahot Silitonga mengatakan bahwa Mario Dandi tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum dalam sidang perdana. Andreas menyebut alasan tidak mengajukan eksepsi adalah karena surat yang dibacakan sudah sangat detail karena hasil dari pemeriksaan yang bersifat kooperatif. Lebih lanjut, Andreas mengatakan bahwa Mario Dandi sejak awal sudah siap mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Tadi kami tidak melakukan eksepsi yang disampaikan. Sebelum sidang pun kami sudah menyampaikan bahwa kami tidak akan melakukan eksepsi. Salah satunya adalah karena memang surat dakwaan yang sudah kita dengar bersama itu sudah sangat detail, ya, sudah sangat jelas. Jadi saya rasa juga sudah tidak ada alasan untuk dipermasalahkan secara formalitas. Dan yang perlu saya tekankan di sini, bagaimana surat dakwaan itu bisa menjadi sangat detail, ya, karena hasil dari pemeriksaan dari pihak kepolisian, ya, dan sifat kooperatif dari Mario Dandi juga. Kita dengar sama-sama tadi, ya, semua perkataannya sudah tertuang di dalam berita acara. Siapa yang bisa tahu? Polisi bisa tahu nggak kejadian, ya, perkataan detailnya? Tidak bisa. Hanya Mario Dandi dan orang-orang yang ada di situ. Dan bisa kita lihat bersama, saya ulangi lagi, bahwa surat dakwaan itu sudah sangat detail, sangat baik, tercakup semuanya, sehingga membuat jelas perkara. Jadi sama sekali Mario itu sejak awal itu sudah siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasal-pasal yang disangkakan tadi, apakah dakwaannya sesuai dengan pasal yang disangkakan? Pasal-pasalnya ya 355 dan juga yang penganiayaan mengakibatkan luka berat dan juga membiarkan anak
dalam posisi seperti itu. Nah, artinya kita tinggal melihat saja nanti ya dalam persidangan ini pembuktiannya akan sampai sejauh mana. Berarti sesuai ya, dakwaannya sesuai dengan pasal yang disangkakan ya Pak? Dakwaannya sudah tertera di situ. Ini juga sangat tricky ya kalau ditanya sesuai atau enggak ya, itu kan menjadi sebuah penilaian ya. Saya tidak mau menilai apa-apa di sini, cuman yang tertera adalah 355, kemudian ada juga pasal pidana. Dari Jakarta, Saskia Desi, Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan dan apresiasi pada atlet, pelatih, dan asisten pelatih yang berjuang meraih medali di SEA Games ke-32 di Kamboja. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada seluruh atlet Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Indonesia berhasil menjadi juara dan meraih medali emas dalam sebuah cabang olahraga SEA Games ke-32 yang diselenggarakan di Kamboja pada 5 hingga 17 Mei 2023 lalu. Dari 69 medali emas yang ditargetkan oleh Presiden Jokowi, para atlet yang berlaga di SEA Games mampu meraih total 87 medali emas, 80 medali perak, dan 109 medali perunggu. Keberhasilan tersebut tentunya memberikan kebanggaan bagi masyarakat Indonesia, khususnya kebanggaan tersendiri bagi para atlet yang bertanding. Sebagai wujud penghargaan atas pencapaian kontingen Indonesia pada SEA Games ke-32 ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas keberhasilan para atlet yang mampu melampaui target di tahun ini. Saya bertanya ke Menpora, target medali emas berapa? Beliau menyampaikan, Pak, minimal 60. Saya bilang, saya nggak mau 60, minimal 69. Dan sekarang di Kamboja dapatnya 87 medali emas, 80 medali perak, dan 109 perunggu. Negara, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas perjuangan saudara-saudara semuanya. Baik para peraih medali, para atlet, para pelatih, asisten pelatih, para pendamping, dan semua yang telah bekerja keras untuk mencapai. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, Petrus Reinhard Golose mengusulkan tambahan anggaran tahun 2024 sebesar 1,95 triliun rupiah. Hal itu ia sampaikan pada rapat kerja bersama Komisi 3 DPR di Gedung Nusantara II pada Rabu 7 Juni 2023. Kepala BNN Petrus Reinhard Golose mengusulkan adanya tambahan anggaran BNN sebesar 1,95 triliun untuk tahun 2024. Penambahan anggaran dengan jumlah tersebut nantinya akan digunakan untuk menjalankan beberapa program seperti pengadaan peralatan informasi dan teknologi, juga sarana-prasarana untuk menekan peredaran narkotika. Meski demikian, Petrus mengatakan, berdasarkan surat Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas, pagu indikatif BNN untuk 2024 telah ditentukan sebesar 1,53 triliun. Besaran itu antara lain diperuntukkan untuk belanja pegawai sebesar 650 miliar, belanja operasional sebesar 415 miliar, dan untuk belanja non-operasional sebesar 469 miliar rupiah. Jadi pada siang hari ini rapat kita dari pagi tadi itu berkaitan dengan anggaran. Kita ketahui bersama bahwa daerah rawan narkotika di Indonesia ini walaupun memang bisa kita tekan berkurang, namun masih lebih daripada ada 6.000 kawasan rawan narkotika. Kemudian berkaitan dengan itu juga kita persebaran yang ada narkotika boleh dikatakan hampir di semua desa ada, sehingga dalam rapat kali ini juga dengan DPR kami mengusulkan dari BNN untuk penambahan anggaran berkaitan dengan ketahanan, ya, family resilience, termasuk juga ketahanan di desa. Jadi gini, permasalahan yang paling utama di kita bukan 1,7, 1,9 mana. 1,9 triliun. Jadi gini, yang masalah bahwa controlling kita lewat laut amat sangat sulit.
Kita ketahui bahwa terakhir kita lakukan penangkapan dari Golden Crescent itu dari Iran, kapal menggunakan satelit, ya. Nah, itu kita pada saat itu kita bekerja sama dengan menggunakan satelit dari kerjasama internasional. Nah, saya menginginkan bahwa kita juga untuk pengawasan ini kita perlu meningkatkan IT capability kita di Indonesia sehingga kita bisa sebanding dengan negara-negara lain dalam menekan peredaran narkotika. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Sindikat narkotika jaringan Aceh, Medan, Jakarta berhasil diungkap Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Selain 4 kurir narkoba, polisi mendapati barang bukti sabu seberat 18 kg dengan nilai 23 miliar rupiah. Meski begitu, 4 pelaku lain yang merupakan pengendali narkotika dalam jaringan ini masih berstatus DPO. 4 tersangka berinisial APR, ENMRD, dan SDM, pelaku kejahatan narkotika jaringan narkotika Aceh, Medan, Jakarta, tak bisa berbuat banyak saat digeladang petugas Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat Kamis pagi. Keempat tersangka ditangkap petugas di 3 lokasi berbeda di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, Sawah Besar, Jakarta Pusat, dan Medan, Sumatera Utara. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Syahdudi menjelaskan, jaringan narkotika Aceh, Medan, Jakarta ini berhasil diungkap pihaknya dari pengembangan dan pendalaman 3 kasus narkoba yang saling berkaitan. Sabu yang berhasil disita petugas pasca penangkapan ini diketahui diselundupkan jaringan tersebut melalui jalur darat dari Medan, Sumatera untuk diedarkan di Jakarta. Guna mengelabui petugas, sabu tersebut dimasukkan ke dalam kemasan teh hijau. Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan 4 orang tersangka yang berperan sebagai kurir dengan total barang bukti narkoba jenis sabu seberat 18 kg lebih dengan nilai 23 miliar lebih. Meski demikian, 4 pelaku lain yang merupakan pengendali dalam jaringan tersebut yang diketahui berinisial HN, LN, FR, dan AG masih DPO dalam pengejaran petugas. Pagi hari ini kita akan menyampaikan di mana pengungkapan kasus ini ada 3 laporan polisi, namun antara LP yang satu dengan LP yang lain saling memiliki keterkaitan. Di mana modus operandi jaringan Aceh, Medan, Jakarta ini adalah dengan mendapatkan narkotika jenis sabu dari wilayah Aceh, kemudian ke Medan, dan berakhir di wilayah Jakarta Barat untuk diedarkan di wilayah Jakarta Barat dan sekitarnya. Adapun tersangka yang berhasil diamankan adalah yang pertama atas nama APR alias AT, kemudian tersangka kedua atas nama EN, tersangka yang ketiga atas nama MRD alias DRG, dan tersangka keempat alias SDM alias JDR. Dengan 4 orang yang kita tetapkan sebagai DPO dan belum kita tangkap atas nama Hendra, kemudian atas nama Lanata, atas nama Ferdi, dan atas nama Paci Agam. Semuanya berperan sebagai pengendali. Ini sedang dilakukan pengembangan dan pengejaran oleh penyidik dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. 16 bungkus narkotika jenis sabu dalam kemasan teh hijau. Ini dikemas di dalam seolah-olah seperti teh hijau, namun isinya sabu, dan juga 18 paket. Ada 18 paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik obat, ya. Plastik klip obat ini biasa digunakan untuk obat, sebanyak 18 paket. Jadi total yang berhasil diamankan oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat sebanyak 18.669 gram atau lebih kurang 18,6 kg.
Selain narkotika jenis sabu seberat 18 kg lebih, polisi juga menyita barang bukti lain berupa tas dan 9 unit handphone yang mereka gunakan untuk melakukan transaksi. Atas perbuatannya, para tersangka dijebloskan ke jeruji tahanan Polres Metro Jakarta Barat dengan jeratan pasal 114 ayat 2, subpasal 112 ayat 2 Junto, pasal 132 ayat 1, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana 20 tahun penjara hingga ancaman maksimal yakni pidana mati. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasko, menegaskan penentuan calon Wakil Presiden Prabowo Subianto akan ditetapkan berdasarkan kesepakatan koalisi Gerindra dan PKB. Hal itu merespon pernyataan Ketua Majelis Pertimbangan P3, Roma Hurmuzi, mengenai wacana duet Prabowo Subianto dan Erick Thohir. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasko, merespon pernyataan Ketua Majelis Pertimbangan P3, Roma Hurmuzi, yang menyebut adanya potensi duet Prabowo-Erick di Pilpres 2024. Dasko mengingatkan Romi bahwa Gerindra telah bekerja sama dengan PKB, sehingga keputusan Capres dan Cawapres nantinya akan disepakati oleh Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum Partai. Jadi begini, ini kan politik dinamis, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Nah, tetapi khusus mungkin Pak Romi lupa bahwa khusus untuk Gerindra kami sudah menaikkan kerjasama politik dengan PKB dan juga sudah ada kesepakatan bahwa penentuan Capres-Cawapres itu ditentukan oleh Pak Prabowo dan Pak Muhaimin. Nah, sehingga apapun kemudian dinamika yang ada di luar itu kita anggap satu dinamika saja, dan tentunya ya kita sambil menunggu waktu pendaftaran ya kita nikmati saja hal-hal seperti itu. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Hubungan antara Presiden Joko Widodo dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terlihat semakin akrab. Keduanya tertangkap kamera mengobrol hingga tertawa bersama saat Menhan Prabowo menyambut Presiden Jokowi di Malaysia bersama beberapa menteri lainnya. Hubungan antara Presiden Joko Widodo dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terlihat semakin akrab. Keduanya tertangkap kamera mengobrol hingga tertawa bersama saat Menhan Prabowo menyambut Presiden Jokowi di Malaysia bersama beberapa menteri lainnya. Belum diketahui apa yang menjadi bahan perbincangan kedua tokoh tersebut. Namun hal itu terjadi di tengah isu proposal perdamaian Rusia-Ukraina ala Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Diketahui kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Malaysia untuk bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Pertemuan kedua tokoh tersebut menghasilkan penandatanganan 6 nota kesepahaman atau MOU. Tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian berita pilihan sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.